Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari video sebelumnya ya, yang mana di video sebelumnya kita sudah ada tugas ya, tugas untuk presentasi, yang mana tugas presentasinya kita mencari perusahaan yang memang sudah menerapkan strategi dari pemasarannya seperti apa ya, kemudian strategi produksinya, investasinya, kemudian bagaimana model penerapan di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Baiklah, mungkin kita langsung saja ke presentasi dari teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis manajemen strategi McDonald's Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Dengan saya sendiri, yaitu Della Trifadila, Aldi Ilyas Pratama, Intan Septiani, Carmila Dwi Adinda, Lola Anggraini, dan Pita Wani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Carmila Dwi Adinda. Carmila, saya persilakan. Latar belakang masalah. Pada saat ini, pertumbuhan ekonomi yang ada khususnya di Indonesia terbilang cukup pesat, di mana hal ini dilatar belakangi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang muncul, baik perusahaan lokal maupun perusahaan dari luar negeri. Perusahaan menjadi salah satu bagian peranan penting yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi di dalam suatu negara, karena perusahaan dapat membuka lapangan pekerjaan seperti menjadi tempat dalam berinvestasi. Dalam mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin, tidak terlepas dari bagaimana strategi-strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Peranan penting dari adanya manajemen strategi terhadap keberhasilan perusahaan memang terbilang besar. Strategi-strategi tersebut pada dasarnya digunakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh semua perusahaan termasuk perusahaan Prancis yang ada. Salah satu perusahaan Prancis makanan cepat saji yang paling terkenal dan memiliki gerai-gerai yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu McDonald's. Baik McDonald's Indonesia dan McDonald's Internasional sama-sama berkembang pesat serta mampu menunjukkan eksistensinya. Hal tersebut tidak lepas dari adanya penerapan strategi yang memiliki daya saing tinggi yang telah digunakan oleh McDonald's. Rumusan masalah ada 7. Yang pertama, apa saja tujuan dari McDonald's Indonesia. Yang kedua, bagaimana analisis visi dan misi McDonald's Indonesia. Yang ketiga, apa saja peluang dan ancaman eksternal dari McDonald's Indonesia. Yang keempat, apa saja kekuatan dan kelemahan dari McDonald's Indonesia. Yang kelima, apa saja strategi spesifik dan tujuan jangka panjang McDonald's. Yang keenam, apa saja rekomendasi yang diimplementasikan McDonald's. Yang ketujuh, apa saja rekomendasi, prosedur, dan penilaian serta evaluasi strategi. McDonald's. Restoran ini didirikan oleh Richard dan Maury McDonald's pada tahun 1937 di sebelah timur kota Pasadena. Fokus pengembangannya adalah pada kecepatan pelayanan yang diharapkan akan meningkatkan volume pembelian konsumen. Konsep utama yang diterapkan adalah kecepatan, harga terjangkau, dan volume. Restoran ini juga telah memiliki logo tersendiri, yaitu The Golden Arch. Produk-produk burger McDonald's yang merupakan produk-produk fast food didistribusikan dengan cara penjualan langsung. Bisnis suara laba McDonald's ini mulai menyebar ke berbagai daerah dan negara bagian. Untuk itu, Coach menerapkan prosedur operasi standar atau Standard Observation Checklist untuk pembuatan hamburger dengan spesifikasi yang diduga sangat ketat. Restoran McDonald's hadir di Indonesia pada tahun 1991 dan merupakan negara ke-70 dari McDonald's seluruh Indonesia. H. Bambang N. Rahmadi,
MSC MBA adalah warga negara pertama yang berhasil mendapatkan hak Master Franchise dari McDonald's Indonesia Corporation dengan mengalahkan 13.000 pesaing. Teks selanjutnya akan dibacakan oleh Valdi Ilyas Pratama. Valdi, saya persilakan. Tujuan perusahaan McDonald's. Suatu sistem yang mampu menyediakan jasa makanan di dunia dengan lebih dari 50.000 restoran. Brand McDonald's menyentuh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja saat kita melakukan bisnis. McDonald's sebagai tempat bekerja yang terbaik untuk setiap orang yang ada di seluruh dunia. Restoran di mana setiap pelanggan tersenyum dan merasa spesial. Makanan yang paling baik di kelasnya dengan penyajian yang istimewa dan menu makanan yang beragam. Organisasi yang memiliki hubungan kerja yang baik, kuat antara pemilik, pemasok barang, dan perusahaan. Brand yang sukses dan memberikan kontribusi pada pemilik, pemasok barang, dan perusahaan. Evolusi McDonald's dimulai pada tahun 1940, dikenal sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Pada tahun 1953, mereka mengisi ulang bisnis mereka sebagai kios hamburger dan kemudian mengubah perusahaan menjadi waralaba dengan logo Golden Arch di sebuah lokasi di Phoenix, Arizona. Pada tahun 1955, Ray Kroc, seorang pengusaha, bergabung dengan perusahaan sebagai agen waralaba dan mulai membeli rantai dari McDonald's bersaudara. Hingga pada tahun 2018, McDonald's adalah rantai restoran terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, melayani lebih dari 69 juta pelanggan setiap hari di lebih dari 100 negara di 37.855 outlet. Visi misi perusahaan McDonald's. Visi McDonald's adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, McDonald's selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk pangan serta nilai-nilai tambah lainnya. Senyum konsumen adalah hal penting untuk McDonald's. Misi dari perusahaan McDonald's adalah menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan kami di setiap komunitas di seluruh dunia. Menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen kami di setiap restoran cabang McDonald's. Terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional McDonald's ke arah yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Septiani. Intan, saya persilakan. Peluang dan ancaman. Peluang atau opportunity. Untuk poin pertama, perusahaan dapat melakukan penjualan online sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan dan juga menambah beberapa pilihan dalam pelayanan. Poin kedua, mengembangkan secara terus-menerus target pasar terutama untuk generasi muda dan kelompok yang telah berumur. Untuk poin ketiga, melakukan pengawetan dengan bahan-bahan alami sebagai bahan dari strategi pemasaran dari periklanan. Poin keempat, menciptakan produk baru untuk menggunakan teknologi dalam mempengaruhi strategi pendapatan, seperti menggunakan pesan singkat untuk mengantarkan pesanan khusus. Ancaman atau threat. Untuk poin pertama, industri makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif sehingga persaingan juga semakin ketat. Untuk poin kedua, persamaan strategi dengan perusahaan yang lain. Poin ketiga, adanya tekanan dari beberapa pihak mengenai makanan cepat saji dengan masalah obesitas. Poin keempat, bagi konsumen yang sadar dengan gizi, makanan cepat saji termasuk makanan yang kurang sehat. Poin kelima, adanya ancaman dari persaingan lokal di negara yang berbeda-beda. Poin keenam, industri ini berada pada siklus besar dan merupakan industri yang cepat mengalami kejenuhan. Next. Kekuatan atau strength. McDonald mempunyai strategi global yang kuat dengan persaingan terdekat yang hanya berukuran separuhnya. McDonald's merupakan pemimpin pasar atau market leader baik secara domestik maupun internasional. Outlet perusahaan ditempatkan di wilayah yang strategis dan mudah dijangkau. Adanya pengakuan atas Mac brand
recognition, kesuksesan dalam periklanannya seperti adanya kata I'm loving it dalam setiap pemasarannya, adanya kekuatan kerjasama dengan perusahaan lain seperti dengan Coca-Cola, tempat penjualan yang bersih, dan adanya tempat bermain untuk anak-anak yang merupakan daya tarik tersendiri, adanya pelatihan yang profesional dengan didirikannya Hamburger University, perusahaan yang telah mengglobal, aktif dalam kegiatan amal untuk anak-anak, menyesuaikan resep dan produk yang ditawarkan dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh USDA United States Department of Culture, pendapatan tidak hanya dari penjualan makanan cepat saji, tetapi dari investasi properti dari franchise of restoran, adanya sistem delivery order 24 jam yang mudah digunakan oleh konsumen. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Pitawani. Pitawani, saya persilakan. Kelemahan atau weakness. 1. Harga yang kurang kompetitif sehingga dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. 2. Inovasi terhadap produk kurang memiliki spesifikasi tertentu. 3. Manajemen franchise kurang memperhatikan integrasi klien. 4. Target pemasaran atau periklanan yang hanya diutamakan pada anak-anak. Strategi spesifik dan tujuan jangka panjang. Strategi-strategi yang telah diimplementasikan oleh McDonald Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan McD ini, khususnya di Indonesia. Namun dari beberapa strategi yang telah dijalankan McDonald masih membutuhkan beberapa strategi tambahan guna memenangkan kompetisi pasar. Strategi tersebut antara lain strategi pengembangan pasar atau market development strategi, yaitu proses memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke area yang baru. Dengan menambah gerai di daerah-daerah yang belum dimasuki oleh McDonald's Indonesia. Selain itu, untuk menarik minat konsumen, strategi pengembangan produk juga perlu diimplementasi oleh perusahaan ini. McDonald dapat menambah produk baru dengan mengikuti selera konsumen dan mengembangkan produk lama dengan inovasi seperti cita rasa dan packaging-nya. Selain kedua strategi di atas, strategi lain yang dapat membantu perusahaan dalam memasarkan produknya dengan menggunakan strategi penetrasi pasar, dengan menjadi salah satu sponsor di dalam event-event. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Lola Anggreni. Lola, saya persilakan. Rekomendasi implementasi. Yang pertama, strategi pengembangan pasar atau market development strategi. Bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada sekarang ke daerah-daerah yang baru. Dalam perspektif global, pengembangan pasar berskala internasional sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Melalui strategi ini, McDonald's dapat melebarkan target pasar ke daerah-daerah yang belum dimasuki, khususnya di Indonesia. Dengan strategi ini, diharapkan produk-produk McDonald's lebih dikenal oleh konsumen di seluruh penjuru Indonesia. Namun, dalam pengimplementasian strategi ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan seperti kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Hal ini penting karena mengingat segmen pasar yang dimiliki oleh McDonald's ialah kelas menengah ke atas. Dengan mendirikan waralaba ini di daerah yang memiliki ekonomi stabil, maka akan membuat McDonald's dengan mudah memasarkan produknya. Selain itu, daerah yang memiliki daya tarik terhadap fast food lebih tinggi juga harus menjadi pertimbangan. Yang kedua, strategi pengembangan produk atau product development strategi bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada sekarang ke daerah-daerah yang baru. Dalam perspektif global, pengembangan pasar berskala internasional sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Melalui strategi ini, McDonald's dapat memberikan inovasi terhadap produknya dengan memberikan cita rasa lokal yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Seperti orang Indonesia yang cenderung menyukai cita rasa yang pedas. McDonald's dapat memberikan tambahan rasa tersebut ke dalam varian menu yang ada. Karena masyarakat Indonesia cenderung tertarik dengan sesuatu yang baru. Dan hal ini menjadi peluang bagi McDonald's Indonesia
untuk memberikan inovasi-inovasi terhadap produknya. Namun, kualitas rasa yang diciptakan oleh perusahaan tetap terjaga. Yang ketiga, strategi penetrasi pasar atau market penetration strategi. Berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk atau jasa melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Strategi ini dapat diimplementasikan baik secara sendiri-sendiri atau bersama dengan strategi lain untuk dapat menambah jumlah tenaga penjual, biaya iklan, items untuk promosi penjualan, dan usaha-usaha promosi lainnya. Tujuan strategi ini untuk meningkatkan pangsa pasar dengan usaha pemasaran yang maksimal. Melalui strategi ini, McDonald's yang dapat melebarkan target pasarnya dengan ikut andil di dalam event-event. Selain untuk memasarkan produk yang sudah lebih dulu dikenal, McDonald's juga dapat memperkenalkan sekaligus memasarkan produk-produk baru yang diproduksi McDonald's. Next. Rekomendasi prosedur dan penilaian serta evaluasi strategi. Dari strategi-strategi yang telah didapatkan di atas, baik strategi yang telah diterapkan maupun rekomendasi strategi yang diberikan, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana pengendalian yang dilakukan atas strategi-strategi tersebut. Apabila pengendaliannya lemah, maka akan menjadi suatu ancaman bagi perusahaan. Apakah dengan adanya penerapan strategi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perusahaan, baik tidak menguntungkan bagi perusahaan? Bukannya evaluasi strategi, maksudnya perlu diperhatikan bahwa dalam menerapkan strategi, perusahaan harus menyesuaikan strategi tersebut dengan tujuan perusahaan yang ditetapkan. Dari pernyataan dengan baik oleh sampai saat ini perusahaan masih beroperasi dan terus memberikan inovasi dari produknya masih terlihat jelas terutama di kalangan mahasiswa dan menengah atas. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.